warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 Kota Batam akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Anggreni dari SMA Negeri 4 Batam. Saya Vicky Saputra dari SMP 56 Batam. Saya Risna Helmi dari SMA Negeri 12 Batam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Vicky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih keadaannya? Sehat? Alhamdulillah baik Bang Greg. Alhamdulillah. Jadi saya dengar nih hari ini Pak Vicky akan melaksanakan coaching ya? Ya betul Bang Greg, saya akan melakukan coaching dengan Bu Risna. Oh iya, kapan Pak? Kebetulan hari ini. Hari ini, Ya, bentar lagi. Bentar lagi. Iya. Ya, betul. Jadi ya sebelum Bapak melaksanakan coaching, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu ya Pak? Oh iya Bu. Karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan sama Bapak. Iya. Ya. Namun sebelum saya mengajukan pertanyaan, saya akan jelaskan dulu nih. Nanti ketika Bapak melakukan proses coaching, saya akan mengamati sebagai observer dan ada beberapa yang akan saya nilai ya Pak ya. Ya, baik. Yang pertama, saya akan melihat kesesuaian alur tirta pada coaching Bapak. Sesuai enggak ya alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab ya Pak ya. Ya. Kemudian apakah ketika coaching Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching, kemudian mendengarkan aktif, serta presensinya Pak, kehadiran penuhnya. Ya, baik. Itu ya Pak ya, sesuai dengan prinsip coaching 4 ada 3 kan? Ya. Kemitraan, kemudian proses kreatif, Hmm. dan memaksimalkan potensi. Ya, siap. Itu Baik. ya Pak. Oke, Baik, kita Bu. masuk nih pertanyaan pertama nih Pak Vicky. Baik Bu. Kompetensi coaching mana nih yang Bapak ingin kembangkan nanti? Yang kompetensi yang akan saya kembangkan itu Bu, yang pertama adalah presence, itu adalah kesadaran penuh, dan yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Gitu Bu Andre. Ada 3 ya? Iya, ada 3. Presence, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Betul Pak. Jadi dari ketiga tadi kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi nanti? Ya, mungkin yang lebih spesifik, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ke dalam sebuah coaching nanti dengan Bu Risna Bang Greg. Ya. Itu yang pertama adalah saya mendengarkan aktif Mendengarkan aktif. dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bang Greg. Iya, berarti 2 ya Pak ya? Dan 2. Oke, baik. Nih yang terakhir nih Pak. Ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Baik Bang Greg, indikator ketercapaian dari sebuah pengembangan yang akan saya inginkan itu adalah saya akan mengarahkan coaching untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang telah dihadapi dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Oh iya, berarti Bapak Ya. membantu gitu ya, Membantu. membantu coaching untuk mengarahkan agar dia menemukan solusi dari permasalahannya Ya. sendiri. Dia luar biasa ini Pak Vicky. Saya nggak sabar ingin mengobservasi, mengamati nih Ya. antara Pak Vicky sebagai coach dan Bu Risna sebagai coach. Oke, terima kasih banyak Pak Vicky. Kita tunggu nih kedatangan Bu Risna nih Pak Vicky ya. Siap, kita tunggu. Oke. Assalamualaikum. Ayo, waalaikumsalam. Apa kabar nih Bu Risna? Alhamdulillah. Ketemu sehat. Baik. Oke, silakan Pak lanjut. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Vicky. Kayaknya duduknya kurang nyaman nih Pak. Ya, kita nyaman-nyamankan lah Bu Risna. Iya, betul, Ya, betul. betul kan Bang Greg Iya, ya? betul. Oke, terima kasih Bu Risna sudah datang ke sini. Gini, ya kita ngobrol-ngobrol sedikit lah ya, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit. Kita ngobrol bersantai saja, ya kan? Bu Aman Risna? itu Pak. Lagian saya yang harusnya berterima kasih karena Bapak maulah dengerin sedikit permasalahan saya gitu. Ya, begini Bu Risna, kira-kira apa nih yang mau kita obrolkan ini? Ini Pak, begini Pak, sebenarnya yang saya ceritain ke Bapak itu permasalahan anak murid saya ini Pak. Kebetulan saya kan mulai Iya, iya. kelas E2 gitu kan Pak. Ada nih satu siswa
kalau dibilang apa, kalau saya bisa bilang itu motivasi belajarnya itu kurang gitu Pak, malah nggak ada gitu. Iya. Jadi dia itu datang terus sering sakit alasannya. Terus kalau datang pun Pak, itu badannya aja yang ada gitu. Terus kalau kita kayak seperti anak TK gitu Pak, keluarkan buku, baru dikeluarkan. Tapi nggak, kalau disuruh nulis baru nulis gitu. Jadi seperti seolah-olah tuh bukan anak SMA gitu kan, ini anak kelas 1 bukan masih kelas 10 gitu. Jadi anak itu tuh seperti ya harus didikte dulu gitu baru melakukan sesuatu gitu. Berarti harus diatur-atur gitu dulu. Iya, biasanya seperti tuh. itu. Dan awalnya itu juga Pak, dia itu kurang nyaman di kelas saya karena kelas saya itu kan seni musik, seni tari. Seni tari ya. Nah, sedangkan dia alasan dia itu sebenarnya mau klik seni musik, tapi kan sudah 2 minggu berlalu, nggak bisa dong Pak memindah-mindahin anak begitu. Nanti kalau satu yang dipindahin boleh pindah, nanti yang lain minta pindah dong, kurikulum dong, pusing Pak. Gitu. Oh begitu ya Bu ya. Apalagi di kelas saya itu ya Pak ya, cowoknya itu cuma 7 orang dengan dia Pak. Yang sisanya itu kami 45 orang, ceweknya sisanya tahu Bapak berapa Berarti kan? lebih dominan ke perempuan Bu Iya ya. kan, kelas karena lebih nari ya. Pak. Terus Oh. anak yang di dalam kelasnya itu pun itu anak yang sedikit Oh. gemulai gitu. Kan tari ya kan Pak ya. Oh, mungkin lebih ini ya, lebih gemuk agak dikit Bu ya. Oke. Jadi Pak, dia merasa dia tuh tidak nyaman, malu dengan anak perempuan gitu kan. Itu alasan dia, sehingga dia berbuat demikian. Karena kan udah saya sudah pernah mau ini Pak, ketemuin dengan kurikulum, bisa nggak dia pindah gitu kan, dengan asisten staf kurikulum juga udah pernah gitu. Tapi kan kita nggak bisa merubah Pak setelah 2 minggu berlalu gitu. Dia pindah begitu saja gitu kan Pak. Jadi sudah saya cari solusi, terus dia nggak masuk, saya sudah kemarin sama guru BK udah ke rumahnya Pak gitu. Nah, terus dari dia tak masuk itu, setelah sama kami ke guru BK sama ke rumah dia, itu dia udah mulai datang terus, nggak pernah nggak absen gitu Pak. Terus kemarin sempat lagi bertingkah di jam pelajaran geografi gitu Pak. Gitu Bu ya. Iya. Jadi dia selalu melakukan perbuatan yang yang dapat mengganggu kegiatan dia sebagai pelajar Bu ya. ya, terus Pak kemarin tuh di geografi itu ibunya bilang, kamu kalau nggak ada minat belajar ya udah kamu keluar. Benar-benar keluar dia Pak. Terus pelajaran sosial lagi, dia bilang izin sebentar, dia malah ke toilet tuh kayak ngapain, tidur kali ya di toilet itu. Jadi sampai tasnya juga disita, terus handphonenya juga disita karena dia kalau diskusi dia tidur, orang diskusi gitu. Jadi complicated lah gitu Pak. Baik Bu. Nah, apa kira-kira yang akan Bu Risna lakukan untuk mencapai dari permasalahan Bu Risna tersebut? Kemarin itu loh Pak, jadi kan saya cerita ke Bapak ini kan supaya saya bisa menemukan solusi dari ini kan Pak. Jadi saya itu kepikiran gitu Pak ya, ketemu orang tuanya juga sampai sudah kayak udahlah gitu kan. Terus kemarin saya coba gitu Pak, melakukan segitiga restitusi gitu sama anak itu gitu. Saya lembutkan kali, yang sebelum ibaratnya itu saya lembutkan gitu anak itu. Nak ganteng, kenapa kamu seperti ini? Sebenarnya itu dari ceritanya dia ini Pak ya, Bu katanya, sebenarnya niat dari hati saya itu Bu, saya tidak ingin belajar, tidak ingin sekolah, udah pengen berhenti gitu. Tapi karena dia ini ada rasa penyesalan ketika sebelum bapaknya meninggal itu dia sempat ngelawan, karena dia nggak kenal tuh, dimarahin bapaknya, dia ngelawan. Jadi bapaknya itu bilang sekolah lah yang benar. Jadi karena amanat bapaknya itu aja dia pengen sekolah gitu. Tapi sebenarnya dari diri dia sendiri nggak ada rasa pengen sekolah gitu Pak. Berarti minatnya untuk belajar itu memang tidak ada ya? Iya, jadi apa ya Pak? Kok dibilang ini ya? Kalau anak itu udah motivasi itu udah nggak ada gitu sama sekali. Kalau saya boleh menilai gitu ya Pak ya, saya menilai anak itu nilainya 2 gitu deh. Oh, berarti kalau misalnya tiba di level 10 nih, berarti anak tersebut itu berada di level 2 ya? Ya. Risna? Oh, iya. Jadi apa tuh namanya, anak itu benar-benar
minat dia tidak ada, terus dia juga di kelas nggak nyaman, merasa nggak nyaman karena perempuan semua, terus anak itu ya udah komplikated gitu dengan rasa penyesalan dia, pokoknya udah penuh gitu. Penuh Bu ya. Oke, dari level 10 nih, kata Bu Risna anak tersebut itu berada di level 2. Nah, kira-kira bagaimana Bu Risna untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira apa sikap apa yang akan Bu Risna lakukan dan tindakan yang Bu Risna lakukan dalam permasalahan pada anak tersebut? Rencana saya nih Pak, rencana saya nih baru kepikiran nih Pak ya, setelah kita bincang-bincang seperti ini gitu kan. Kan dia di level 2 gitu, saya pengen setidaknya markup ke level 7 aja dari dulu gitu kan. Nggak usah tinggi-tinggi gitu kan. Sebenarnya 6 pun agak susah gitu, tapi saya akan mencoba gitu. Gini ya Pak ya, yang akan saya lakukan kayaknya saya akan manggil ulang orang tuanya ke sekolah, tidak di rumah ya Pak, tidak saya ketemu di rumah lagi, orang tuanya ke sekolah, terus saya ketemu dengan guru BK, kurikulum anaknya tersebut gitu kayaknya gitu. Terus nanti saya kan kebetulan saya wali kelasnya, jadi saya akan merekap gitu tugas dari 15 mapel yang ada. Nah itu misalnya agama ada berapa tugas yang selama 2 bulan ini yang udah ada, saya checklist misalnya itu kan. Terus PKN ada berapa tugas, nanti saya sebagai wali kelas kayaknya harus seperti ini gitu, membimbing anak itu menyelesaikan 15 mapel itu. Tugas mapel itu misalnya ada 1 mapel, berarti kan kalau seandainya 1 mapel aja 1 tugas gitu masing-masing, berarti kan ada 15 tugas. Tapi kalau seandainya 1 mapel itu ada 2 tugas, berarti kan ada 30 tugas gitu, belum lagi uji KD. Jadi kayaknya saya dalam 1 minggu ke depan, kayaknya saya pertama yang saya harus lakukan itu kayaknya harus ngelis dulu gitu. Setelah saya ngelis, kan ketemu ini ngelis, baru saya itu dia arahkan dia selama 1 minggu gitu, kayaknya itu deh Pak, karena dulunya juga pernah ada saya kejadian seperti itu gitu kan. Jadi kayaknya coba di situ, kalau seandainya saya berhasil anak ini tidak putus sekolah, ya berarti kan kita sebagai guru kan sukses gitu. Tapi kalau sempat anak ini lepas, berarti saya gagal dong gitu Pak. Berarti Bu Risna itu membuat sebuah schedule ya Bu Risna terhadap anak tersebut ya. Sudah itu kapan, misalnya tugas hari ini diselesaikan kapan, beberapa secara apa di angsur-angsur tugasnya berarti Bu Risna ya. Berarti Bu Risna dan mengarahkan ya kan. Oke. Kira-kira kapan dan di mana waktunya Bu Risna dapat melakukan kegiatan tersebut? Yang jelas Pak, hari Senin saya akan manggil orang tuanya. Terus saya ketemukan dengan guru BK, dengan kurikulum, dengan anaknya tersebut gitu, duduk di ruangan kurikulum lah gitu Pak. Jadi kita panggil, kita ini, baru saya pokoknya hari Senin itu saya usahakan lisannya itu udah selesai gitu. Maksudnya itu tugas apa saja yang dia ingin saya hubungin satu-satu guru mapelnya gitu. Jadi berarti kan saya mulai aksinya itu kalau nggak Selasa Rabu, berarti Rabu ke Rabu depan gitu, baru saya awasin dia tugasnya. Tapi dengan bantuan anak kayaknya nih Pak. Kalau saya sendiri kan saya juga ngajar nih Pak, jadi ada bantuan 2 anak lah setidaknya yang jadi ada mentor ini ya, mentor sejawat ya, mentor sejawat gitu yang kayak ini dia lah gitu, yang menemani dia juga. Saya sebagai saya sebagai supervisornya, anak saya yang mentornya itu sebagai ininya coaching dia juga lah gitu kan. Jadi biar saya gampang ngawasin. Tapi kalau saya yang langsung kan namanya saya juga ngajar dong Pak. Emang sih Bu, kalau misalnya kita itu ada tahap-tahapannya Bu ya. Baik deh, sampai di sini aja dulu ya Bu Risna, karena Pak, kita banyak, dan Pak. keterbatasan waktu, mungkin lain kali kita bisa bicarakan lagi kembali Bu Risna ya. Baik, Pak. Dan saya tunggu deh gimana hasil dari tindakan Bu Risna yang untuk dapat memunculkan atau minat dari belajar anak tersebut. Ya Pak Vicky, terima kasih udah dengan pembicaraan seperti ini saya jadi menemukan solusi untuk diri saya sendiri gitu. Padahal kan awalnya itu kayaknya suntuk banget, ini anak mau diapain gitu. Kalau mau dilepas kan kesian juga pun sekolah kan Pak gitu, seperti itu ya. Nah satu lagi deh Bu Risna,
Nah, dari sebuah percakapan kita seperti ini, kita ngobrol-ngobrol enak santai kayak gini. Nah, kira-kira bagaimana keadaan dari Bu Risna sekarang ini? Apakah merasa lepas, lega, atau agak rileks dikit dari permasalahan dari anak tersebut ya kan? Gitu. Ya, saya banyak mengucapkan terima kasih lah sama Bapak. Jadi dengan percakapan kayak gini, jadinya pikiran saya tuang untuk saya jadi sendiri. Jadinya aturan saya pengen minta solusi dari Bapak, jadi saya sendiri yang menemukan solusi untuk diri saya sendiri gitu kan. Jadi akhirnya masalah saya tuh kayaknya clear gitu. Oh, kayak gini yang harus saya lakukan kayak gitu Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Baiklah Pak, karena waktu saya juga ini saya juga harus ngajar Pak, jadi saya pamit dulu. Oh iya, baik Bu Risna ya. Terima kasih banyak ya, Pak Vicky. Terima kasih Bu Risna, saya tunggu Bu ya. Anggrek, terima kasih Bu Oke, Anggrek. terima kasih Bu Risna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hai Pak Vicky, balik Ya. lagi di kita nih. Ya seperti itu. Iya, gimana tadi coachingnya? Jadi saya sih dengan adanya coaching dari permasalahan Bu Risna, Bang Greg, itu saya mendapat sebuah pembelajaran terbaru, ilmu yang terbaru gitu. Jadi ya ada sebuah permasalahan dengan pada anak-anak tersebut kehilangan minat bakatnya dalam belajar dari dengan beberapa misalnya seperti dia ada di kelas seni dan di situ kelasnya lebih banyak dominannya adalah perempuan dan laki-lakinya teman laki-lakinya sedikit dan satu lagi teman-temannya itu mungkin kurang seret sama dia gitu loh. Iya. Jadi dia minat belajarnya jadi kurang, dan kebetulan Bu Risna pun juga dia akan melakukan sebuah tindakan. Nah, tindakan yaitu dia akan mengumpulkan guru PP dan wali murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya, udah berjalan lancar nih saya Ya. amati ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya juga nih Ya. sama Pak Vicky ya Pak ya, Boleh, sebelum boleh. kita ini. Nah, jadi indikator apa saja nih ya yang sudah didapat saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Bapak inginkan? Ya, indikator yang sudah saya dapatkan itu yang pertama adalah kesadaran penuh. Sudah itu coachingnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga sudah mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya memang dari hasil observasi yang tadi saya amati ya Pak ya, Ya. sudah ada buah catatan ya Pak. Ya. Iya, jadi memang saya lihat sudah sesuailah dengan alur tirta ya Pak ya. Kemudian juga sudah presence ya, kehadiran penuh Bapak dengan Bu Risna, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya. Gitu ya Pak ya. Oke. Selanjutnya berikutnya nih Pak. Kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi barusan kita lakukan? Iya, Bang Greg, gini, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam pada saat coaching bersama Bu Risna tadi, mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi dari sesuai pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, agar saya dapat memunculkan coaching Bu Risna tadi itu atau guru yang permasalahan saya coaching itu lebih menemukan solusinya dari permasalahan tersebut dengan melalui pertanyaan yang lebih berbobot kembali lagi. Berarti Bapak ingin lebih mengembangkan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. berbobot agar nanti yang mungkin gak hanya Bu Risna aja Iya, gitu ya, mungkin tidak ibu-ibu yang mungkin lain ada permasalahan lagi seperti mungkin itu. kita bisa mengembangkan coach kita Iya. gitu ya Pak. Aduh luar biasa ini Bapak. Aduh. Terima kasih Bang Greg. Alhamdulillah hari ini saya juga ada mendapatkan pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan ini gak hanya kali ini, mungkin besok-besok bisa kita ketemu lagi Pak Vicky ya. Siap Bang Oke, Greg. terima kasih Pak Vicky. Waktu Baik. gak terasa nih, Iya. perjalanan Pak Vicky sudah siang juga. Iya. Jadi saya mohon izin Pak Vicky ya. Siap, Bang Greg. Oke, Oke, terima kasih Pak Greg. Vicky. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Anggrek. Waalaikumsalam Bu Risna. Apa kabarnya nih? Baik, lama kita gak jumpa ya. Sehat kali saya lihat. Aduh, sehat kan teman-teman. Tambah sehat sih Bu Rizka.
Bu Risna nih tambah ini kayaknya nih. Boleh kita tanya resepnya ya Bu Risna. Boleh banget. Emang kurus gitu ya, aduh ampun. Jadi apa, Bu Anggrek ini kayaknya sejak jadi ini nih makin cantik saya lihat ini. Iya dong. Apapun kondisinya harus tetap tampil cantik. Wes guys. Apalagi udah lagi tugas CGT ya kan, kurikulum ya Aduh. kan, luar biasa sekali Bu Harus Anggrek ini tetap kan. fresh gitu. Jarak rumah dengan sekolahku Aduh, Bu, jangan jauh ditanya. kan, macet. Benar-benar. Bu Anggrek, saya dengar ini hari ini Bu Anggrek mau coaching ya. Iya benar. Jadi hari ini tuh tiba-tiba nih bapak satu nih, oi, bilang ke saya, Bu, kapan kita coaching? Gitu. Ya mungkin nanti kita tunggu nih Pak Vicky, mungkin bentar lagi datang Bu Risna. Dia ingin coaching dengan saya. Ya, betul sekali ya. Tapi sebelum Ibu melaksanakan coaching, Hmm. saya mau ada yang saya beberapa pertanyaan yang mau Boleh banget Bu Risna. mau saya tanyakan maksudnya. Jadi yang pertama nih, pertanyaannya itu kan coaching ini harus sesuai dengan rubrik penilaian ya. Yang pertama, sesuai nggak dengan alur Tirta? Iya, benar. Kan alur Tirta itu kan ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab ya Bu. Ya, Habis betul. itu yang kedua itu apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot, Betul. mendengarkan aktif, terus present atau kehadiran penuh ya kan Bu. Terus yang terakhir disesuaikan dengan prinsip coach ya. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi Iya, itu ya Bu ya. Betul Bu. Nah, jadi yang pertama nih yang mau saya tanyakan, kompetensi apa sih yang mau Bu Anggrek kembangkan gitu dalam proses coaching ini? Ya, yang jelas memang ada 3 kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama pasti presence ya, bagaimana kehadiran penuh kita pada coaching. Selanjutnya mendengarkan aktif, dan yang ketiga pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan. Ya Bu Anggrek, mantap sekali ya Bu Anggrek. Terus yang kedua nih Bu Anggrek, ketika coaching gitu, kompetensi apa sih yang mau Ibu spesifikasikan untuk dikembangkan gitu? Ya, yang jelas memang saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Kayaknya ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa mengarahkan coach lah. Bisa menemukan solusi. Bu Anggrek ini Ya itulah Bu, ingin coba saya nanti kembangkan. Terus yang terakhir nih saya mau tanya nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Bu Anggrek sampaikan atau inginkan itu seperti apa ya? Tadi Bu, pasti indikatornya itu bagaimana saya bisa membuat gitu ya Bu, mengajukan pertanyaan berbobot pada coach saya, sehingga akhirnya nanti coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu. Mungkin itu yang pingin, coba indikator yang pingin saya capai nantinya Bu. Keren kali Bu Anggrek. Iya ya. itulah Bu, ya. Ya Bu, jadi cukup 3 pertanyaan itu yang akan saya sampaikan ke Bu Anggrek sebelum coaching ya. Jadi kita tunggu aja Pak Vicky Iya. dulu ya. Apa nih Pak Vicky datangnya Bu? Mungkin bentar-bentar lagi tuh Bu, karena janji kita memang jam 12 ini Bu. Bu Anggrek, sip. Oke Bu Risna. Kayak bentar-bentar lagi aroma Pak Vicky udah terasa nih Bu. Halo, permisi Bu Anggrek. Itu dia kan Bu, baru kita obrolkan. Nunggu datang nih, Udah Bang. nunggu Pak Vicky, apa kabar? Halo, Bu Risna, apa kabar? Pak Arsene ini sibuk ya kan. Semenjak 2 menjak nih Bu. Tapi baru kali ini dia bisa meluangkan waktu untuk ketemu ya. Ini Udah. tiba-tiba. Dari kemarin saya udah komunikasi dengan Bu Anggrek. Bu Anggrek kapan nih kita ketemuan? Saya ada masalah. Kayaknya nih. banyak Bagi solusi saya. Ada masalah ya. Oke nih Pak Vicky seneng nih. Seneng waktu Pak Vicky calling saya gitu, nanya saya di WA kan. Kapan ada waktu? Bu Iya. Anggrek? Sibuk kali Bu Anggrek nih, mungkin banyak permasalahan. Saya sibuk, Pak Vicky juga sibuk gitu ya Pak ya. Kira-kira nih apa nih yang pengen diobrolin Pak Vicky? Iya nih Bang Greg, saya ada permasalahan dan menghadapi sebuah kasus, yaitu dari anak yang kedapatan kemarin ini. Kebetulan dia di kelas 7, itu anaknya itu nggak ada masalah. Tiba-tiba dia sudah naik kelas 8, dia mulai melakukan sebuah tindakan. Tindakan perbuatan yang dilanggarnya itu adalah merokok pada saat jam pelajaran sekolah. Cuman hanya saja memang merokoknya itu di luar lingkungan sekolah, tetapi pada saat jam pelajaran sekolah gitu.
Bang Greg. Jadi itu yang ingin saya. Oh, iya. Jadi yang dapat saya tangkap nih dari apa yang Pak Vicky sampaikan, kelas 7 ini anak nggak punya problem. Ya, Anak baik gitu ya. Ketika dia di kelas 8, kok dia ini punya kebiasaan suka merokok gitu ya Pak. Itu ya yang saya tangkap seperti itu kira-kira ya Pak ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu dulu ketika kelas 7 itu track record gitu ya, ataupun misalnya perilaku anak ini masih aman-aman aja ya Pak. Gak pernah sekalipun ada guru yang melihat dia merokok Pak? Ya, tidak ada, waktu kelas 7 tidak ada. Cuman hanya baru-baru ini dia sudah di kelas 8. Kebetulan kemarin ini kami ada razia, kedapatan dia pada saat pelajaran itu tidak ada di kelas. Rupanya guru-guru kebetulan ada juga razia dia keluar lingkungan sekolah dan kedapatan dia merokok di sebuah warung gitu. Iya. Berarti ini problem yang sekarang ya Pak. Iya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, yang sekarang ya, kita nggak usah lihat dulu kelas 7, yang sekarang ini kalau ada level 1 sampai 10, berarti perilaku dia di level berapa Pak yang sekarang? Sekarang ini perilakunya mungkin masih, kalau misalnya merokok saja dia kedapatannya itu dia masih di level 4 laku. Masih level 4 ya, masih menurut Bapak di level 4. Jadi harapan Bapak itu nantinya dia berada di level berapa? Kalau saya sih berharap dia setelah tidak melakukan sebuah perbuatan tersebut, saya pinginnya dia berada di level 8. Jadi harapan Bapak nantinya dia bisalah kembali ke level 8 gitu ya. Kalau misalnya di level 9 atau 10 mungkin nggak bisa secara langsung ya. Iya, benar-benar. Kira-kira ini Pak ya. Kira-kira kalau Bapak melihat ya sekarang ini sering kedapatan merokok gitu ya Pak ya. Tindakan apa nih yang Bapak lakukan? Misalnya kalau seandainya kalau misalnya Bapak ini yang mendapatkan dia merokok gitu. Tindakan apa yang Bapak lakukan? Ya mungkin saya akan melakukan tindakan pertama, kita memanggil anak tersebut dulu. Kita melakukan sebuah percakapan dulu kepada anak itu dan menanyakan permasalahannya, kenapa kok merokok, kenapa kok keluar ke kelas pada saat jam pelajaran belajar dan melakukan merokok di luar lingkungan sekolah gitu. Mungkin secara antara saya sebagai guru, sebagai wali kelas dengan anak tersebut dulu permasalahan. Nah jika sudah ketemu titik permasalahannya, mungkin sudah itu dan sudah saya menjelaskan, menerangkan dan saya kasih nasihati dan saya sudah arahkan dia. Nah mungkin saya arahkan kembali ke guru BK. Guru BK. Ya sudah guru BK nanti saya arahkan dan itu mungkin dia bisa dibimbing lah, bisa diarahkan kembali bahwa perbuatan itu adalah salah gitu Bang Greg. Iya. Jadi langkah yang ingin Bapak lakukan itu panggil dulu terus curhat gitu ya Pak. Mungkin kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Sebelumnya mungkin di kelas 7 baik-baik saja. Ibarat kata kita carilah kronologis permasalahannya mungkin di rumah gitu ya Pak ya. Gitu, Oke, benar. Mungkin dia punya masalah di rumah gitu ya Pak. Mungkin setelah Bapak panggil dia, tahu permasalahannya, mungkin Bapak serahkan kepada yang lebih ahli ya Pak. Iya, itu guru BK. Yang mungkin punya tentang dia kan udah belajar tentang psikologis. Iya benar. Baru mungkin nanti Bapak mohon bantuan guru BK lagi bantuin nanya. Ada lagi nggak Pak rencana-rencana lainnya selain yang 2 ini? Mungkin dari guru BK itu mungkin anak ini mungkin akan kami akan kumpul antara sesudah guru BK kami akan kumpul, yaitu saya sebagai gurunya atau sebagai wali kelasnya dan juga dengan kesiswaan dan juga pembina OSIS dan juga guru BK. Ya, karena kenapa dilibatkan juga kesiswaan dengan OSIS ini adalah terkait dengan pelanggaran tertatib ya Pak. Betul sekolah gitu. Makanya kesiswaan dan OSIS ini perlu kita kita temukan juga dalam satu ini Pak gitu. Jadi dalam waktu dekat ini apa duluan nih yang bisa dilakukan Pak? Jadi kemungkinan dalam dekat ini mungkin dalam minggu inilah Bu, ya mungkin besok atau besoknya lagi
yang akan saya lakukan ya mungkin untuk agar sebuah tindakan atau perbuatan ini supaya tidak terjadi lagi, mungkin saya dan beserta Pak Sekolah atau bagian guru atau guru BK dan terkait dengan guru-guru itu mungkin akan mengadakan sebuah sosialisasi yaitu tentang dampak negatifnya merokok pada saat usia dini. Oh, Ya, pada saat usia pelajar dini. berarti dari sekolahan supaya ini nggak terulang ke anak-anak lainnya Ya, gitu ya. supaya tidak Ah, menyebar gitu, supaya Berarti tidak dalam minggu ini mungkin akan manggil dari mana gitu untuk sosialisasi tentang Nah, bahaya merokok gitu ya Pak. atau dari puskesmas bisa Ah. atau dari instansi rumah sakit. Iya, iya, seperti iya. itu. Nah, kalau untuk anak ini sendiri, untuk si anak tadi yang siapa sih nama anaknya Pak? Fikri. Oh Fikri, wah agak Piki dan Fikri gitu ya. Hampir sama. Nah, terus untuk si Fikri sendiri ini rencana terdekat mau diapain Pak? Ya. Yang mau Bapak lakukan buat si Fikri? Kalau untuk si Fikri ini mungkin saya akan bimbing anak tersebut. Nah, saya bimbing dan saya pantau dia. Dipantau, dan saya tuntun juga. Nah, dan saya tuntun agar dia kembali sebagai seorang pelajar seutuhnya. Iya. Karena sayang juga kalau misalnya saat dia dalam usia yang sekarang ini, ibarat kata usia masih muda, masih remaja, dia sudah melakukan hal perbuatan seperti merokok tersebut, itu akan merusak kesehatan dia di masa depannya dan mungkin itu akan merusak masa depannya dia juga. Karena kalau misalnya kita sudah merokok usia sekarang ini, itu daya pola pikir kita akan menurun, lebih cepat menurunnya. Kapan nih actionnya nih? Mau mulai mantau si Fikri ini Kalau misalnya memantau, saya atau memanggil lah istilahnya ya, mulai betul-betul fokus padanya fokus anak. itu saya mungkin besok sudah saya Besok ya. laksanakan. Dipantau dulu ya. Jadi kalau misalnya saya tunda-tunda, ini nggak bisa Kongres. Ini harus besok harus kita lakukan. Karena kalau misalnya ditunda, otomatis dia tidak merasa bahwa dia tidak diayomi gitu. Iya, berarti dipantau dulu, berarti ngobrol-ngobrol gitu ke dia ya Pak, cari tahu gitu ya Pak, berarti mulai besok ya Pak, Ya, actionnya. lebih kita dekatkan lagi. Iya, benar. Berarti ini berapa lama tuh kira-kira Pak ya? Sampai kepada guru BK-nya kira-kira bisa. Kalau misalnya untuk itu kan butuh proses ya. Iya, berapa lama gitu prosesnya? Mungkin bisa jadi sebulan mungkin atau Sebulan. bisa mungkin 2 minggu. Kalau misalnya tergantung anak ini ada perubahan, ada melakukan perubahan mungkin 2 minggu. Pantau dulu ya. Ya. Jadi mungkin setelah kita panggil anak ini gitu ya, yang saya tangkap dari Iya. apa yang Pak Vicky bilang, anak ini dipanggil, kemudian nanti kita berikan bimbingan, mungkin diayomi kata Pak Vicky, dilihat dulu 2 minggu ya Pak. Nah, Mudah-mudahan dalam 2 minggu ke depan, mulai besok nih action Bapak, dia nggak merokok lagi. udah perubahan. Aduh gak sabar nih Pak. Ya. Pengen lihat nih 2 minggu lagi anak ini sudah berhasil nggak tidak merokok Iya, lagi ya Pak. betul Bang Greg. Karena saya pun juga nggak sabar juga untuk melakukan Iya. aksi itu, semua mengayomi anak tersebut. Karena kalau misalnya tidak segera kita lakukan, nanti takutnya dia akan keenaan dengan dunianya seperti itu. Betul. Gitu. Karena kata candu ya Pak. Iya betul. Udah sekali ngerokok, Ah, bagi masih SMP ya. iya betul. Karena riskan sekali. Oke Bapak, Oke. 2 minggu lagi calling ya. Siap, Desna. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Ibu Anggrek loh Pak, bukan Bu Risna. Aduh, Ah. terpesona dengan Bu Risna kayaknya nih Pak Vicky. Jadi mungkin 2 minggu lagi dan anak udah ada perubahan progresnya itu akan saya laporkan kembali ke Bu. Iya, Bang calling Greg, ya. saya, kita mungkin bisa dan mungkin turunkan. ya mungkin saya bisa nambah solusi curhat lagi sama Bang Greg. Ya tentang anak Iya. ini. Jadi nih, setelah kita udah ngobrol-ngobrol nih, gimana nih? Ya apa nih yang dapat Bapak ambil dari obrolan kita ya? Kalau dari Rasakan ya, gitu. yang saya harapkan ini ya saya alhamdulillah Bang Greg. Saya terima kasih dengan Mbak Anggrek sudah mau meluangkan waktu Iya. untuk saya bisa curhat ke Mbak Anggrek tentang Iya. sebuah kasus anak Iya. tersebut gitu. Ya, jadi saya beban saya sebagai guru, sebagai ibarat kata kita sebagai orang tua anak tersebut di dalam pada sekolah, Iya. saya bisa dapat mengurangi beban saya, Alhamdulillah. mengurangi dari pikiran saya kepada anak tersebut hingga saya mendapatkan sebuah solusi, mungkin itu solusi yang terbaik untuk anak
Berarti udah mulai tercerahkan Iya. ya Pak. Oke Pak Vicky, Baik. 2 minggu lagi calling saya kita ketemu. Siap, terima kasih Oke, terima banyak kasih, atas Bu. waktunya. Karena sudah Iya. siang mau balik ini Ya, kayaknya. saya pun juga mau siap-siap juga ada kegiatan tambahan Oh, lagi. Ya. padat Ibu. Baik, Oke. Bang Greg. Iya, terima kasih Bang Greg. banyak. Bu Risna. Iya, Ya. makasih, Terima kasih Pak Vicky ya. Ya, ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Risna. Ya. Iya. Bu, gimana coachingnya Ibu rasanya? Alhamdulillah Bu Risna, coachingnya dapat berjalan dengan lancar. Senang saya tadi bisa mendengar permasalahan dari Pak Vicky, luar biasa. Gini Bu Anggrek, Ah. yang saya amati tadi kan ada yang mau saya tanyakan. Boleh, boleh, boleh. Kira-kira apa sih yang Bu Anggrek dapatkan dalam proses coaching tadi gitu? Ya, jadi setelah tadi kita coaching ya dengan Pak Vicky yang sudah bisa saya rasakan dan saya lihat juga ya begitu, yang sesuai dengan keinginan saya. Alhamdulillah, saya merasa bahwa coaching tadi sudah sesuai lah dengan alur cerita Bu. Kemudian saya juga sudah bisa mendengarkan secara aktif Pak Vicky tadi, kemudian present, dan sepertinya sih alhamdulillah mungkin saya sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga kira Pak Vicky mendapatkan apa solusi dari permasalahannya. Itu Ibu ya, dari yang saya amatikan antara Ibu dan Pak Vicky tadi ya kan menggunakan alat Pak. Betul. Terus sudah fokus atau presentnya sudah ada gitu kan, Hmm. terus mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat gitu kan. Terus kompetensi apa lagi nih yang akan Bu Anggrek kembangkan dari hasil coaching yang barusan gitu? Jadi mungkin next ke depannya gitu ya, untuk saya jadi coach lagi gitu ya Bu ya. Dari tadi saya sudah melihat dari coaching saya dengan Pak Vicky, mungkin saya lebih harus mengembangkan bagaimana saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot kali ya Bu. Sehingga nanti mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya itu si coach tadi bisalah menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri. Mungkin itu titik fokus saya gitu. Ya Bu Anggrek. Iya. Karena berhubung waktu saya Iya, senang sekali. ya Bu Anggrek. Saya senang gitu melihat proses coaching yang Bu Anggrek lakukan sama Pak Iya. Vicky tadi. Itu luar biasa. Iya. Bu Anggrek. Ya Bu Anggrek, waktu jualan yang Memisahkan kita ya Bu ya. Sudah. Baiklah, Bu Anggrek. Saya pamit dulu. Oke Bu Risna, waalaikumsalam. Dan kan kita ketemu lagi Bu Risna ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Risna? Waalaikumsalam Pak Vicky, alhamdulillah luar biasa baik. Aduh, jadi semakin makin aja nih Bu Risna nih. Gimana Bu Risna? Iya. Bu Risna, tunggu dulu. Bu dengar nih Bu Risna ada melakukan ini ya, coaching ya dengan Bu siapa Bu Risna? Bu Anggrek. Oh, dengan Bu Anggrek ya. Ya, hari ini rencananya. Hari ini ya? Paling bentar lagi lah Bu Anggrek ini datang. Bentar lagi ya. Oke, jadi sebelum ada Bang Greg datang, kita ngobrol-ngobrol dulu dikit-dikit ya. Boleh. Mungkin ya sekitar 10 atau 15 menit ya. Lamaan Terus, kalau ya. 15 menit Pak. Ya nggak apa-apa. Bu, 15 menit itu seperti nggak terasa loh Bu Risna. Tapi kalau misalnya 30 menit ya mungkin agak lama sih. Ya Bu Risna ya. Oke Pak. Nah, sebelum Bu Risna melakukan atau melaksanakan sebuah coaching dengan Bang Greg, kira-kira apa yang Bu Risna lakukan? Saya Atau Bu Risna sampaikan? saya mau melakukan coaching ini dengan alur tirta ya kan Pak. Iya. Dengan menghadirkan present, kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif, terus satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti nanti Bu Risna akan melakukan dengan alur kita ya, dengan present atau kesadaran penuh ya Bu Risna ya. Sudah itu mendengarkan aktif, sudah itu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ketika Bu Risna akan melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Risna kembangkan? Ya itu Pak, saya mau mengembangkan sesuai dengan alur cerita tadi, mendengar kehadiran penuh, kehadiran penuh Pak. Iya, iya. Habis itu ya maksudnya present kan, terus mendengarkan secara aktif, terus
saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya, gitu, yang bisa menggali coach itu bercerita gitu. Nah, sudah itu kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bu Risma kembangkan pada saat coaching? Kayaknya kalau spesifiknya semuanya semua saya kembangkan. Oh, semuanya Bu Risma. Ya kehadiran penuh. Present ya. Kehadiran penuh. Jadi saya betul-betul kayaknya Bu Anggrek ini betul-betul menarik soalnya Pak. Iya. Mendengarkan dia Oh, cerita itu lebih rasanya. ini ya, Terus oke, kita siap. mengajukan pertanyaan berbobot tentunya gitu. Karena nggak bisa dilewatkan ini kalau cerita Bu Anggrek ini. Kayaknya kalau seperti ini kayaknya enak nih nanti nih cerita yang dari Bu Anggrek dari Bu Risma ya. Iya, tentunya lah Pak. Oke, nah sudah itu kira-kira ini kan dari kompetisi itu kan ada bagi-bagian, sudah itu ada juga nih indikator-indikator pencapaian dari tujuan dan mengembangkan sebuah ada mengarahkan coaching. Nah kira-kira apa tuh indikator-indikatornya yang akan Bu Risma? Ya Pak, indikator yang mau saya kembangkan itu adalah saya akan menggali si coach ini supaya bisa dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri gitu. Nah, seperti itu Pak. Jadi yang akan indikator yang Bu Risma akan lakukan itu, yang Bu Risma kembangkan itu adalah dari pertanyaan berbobot yang dapat menggali dari untuk mencapai solusi dari. Ya, betul sekali Pak. Oke, siap. Oke deh. Baik, saja mungkin ya Bu Risma ya. Iya Pak. Nah, kita tunggu dulu Bu Anggrek ya. Iya. Kata Bu Risma mungkin sebentar lagi ya. Iya, sebentar lagi kan datang. Orangnya kalau begitu datang mas Bu Anggrek Meriah full ya. senyuman dan Oke, meriah. baik, kita tinggal dulu Bu Anggreknya. Bu Risma Iya ya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Bu Anggreknya. Senang sekali jumpa nih sama Bu Risma. Aduh Pak Pipi. Iya, Bu Risma. Oh, Aduh. Aduh senang ini bisa ketemu Iya. sekalian Pak Vicky dan Bu Risma di sini. Apa kabar nih Bu Anggrek? Alhamdulillah luar biasa walaupun sedikit banyak beban pikiran. Oke deh. Makasih banyak nih Bu Anggrek. Maaf ya Pak Vicky Ya, saya. nggak apa-apa, silakan Pak. Bu Risma. Kayaknya kabarnya kalau saya lihat kok nggak perlu lagi saya tanyakan kabarnya sehat nih kayaknya. Kalau sehat memang sangat sehat Bu Risma bisa dia jadi body. Makasih ya Bu Anggrek. Iya. Mau kesini nemuin saya. Iya kan saya tadi udah telepon duluan. Dia waktu dia malam sibuk Pak sibuk. Udah waktu karena saya perlu di coaching gini. Ya Bu Anggrek. Kayaknya kita ngobrol sedikit ya. Iya. Lumayan Pak. Iya. Dapat waktu Bu Risma 10-15 menit udah alhamdulillah. Ya ngomong-ngomong Bu Anggrek, yang mau kita bahas pada pertemuan ini apa ya? Itulah Bu. Duh, Bu Risma kan tahu nih ya, saya itu kan di sekolah saya itu kan mendapat jabatan wakil ya Bu. Wakil kurikulum, ini bebannya ini luar biasa. Luar biasa Wakil sekali Bu kurikulum. Anggrek. Jadi saya mungkin mau ngobrol-ngobrol sama Bu Risma mungkin sedikit ini jangan bilang Bu ya. Ini karena memang Iya. sedikit rahasia perusahaan. Jadi gini Bu Risma, saya sering mendengar gitu ya dari anak-anak gitu ya. Kalau di kelas mereka itu sering guru nggak masuk gitu. Kemudian saya coba amati gitu ya Bu Risma. Saya dari pagi gitu ya saya lihat di ruangan majelis guru itu lengkap nih, paling ada 2-3 orang mungkin yang izin ya Bu Anggrek sakit gitu. Atau mungkin ada guru-guru yang pergi MGMP biasalah kan biasanya kalau guru pergi MGMP memang kan kita tidak kasih jadwal gitu ya Bu. Ataupun kalau kita kasih jadwal itu yang di sore hari. Tapi gitu ketika di kelas gitu, misalnya kita bel 7 lewat 10 gitu. Kalau jam-jam awal tuh kayaknya masih agak aman ya. Jam-jam pertama, kedua, ketiga, keempat tuh masih agak aman. Tapi udah agak-agak kesiang gitu Bu Risma. Itu anak-anak itu kok pada ribut gitu ya di kelas. Kemudian dicek gitu sama piket gitu. Sering gurunya itu nggak masuk Bu Risma gitu. Ini kan problemnya. Ya. Problem yang kalau mungkin 1-2 kelas wajar karena mungkin tadi guru yang sakit. Tapi biasanya kita suruh kalau guru yang sakit itu tolong tinggal tugas. Tapi ini bisa sampai 10 kelas lebih malah. Wah luar biasa Luar sekali ya biasa. Bu Anggrek. Karena ini jam-jam rawan, jam-jam 1 ke atas ini kan Bu Risma.
Karena kan kita kan pulang sampai setengah 4. Apalagi dari jam 2 sampai setengah 4 itu biasanya makin banyak kelas-kelas yang kosong. Nah ini mungkin problem saya, Bu Risna. Sementara anak-anak sudah mulai bergeliat ini gitu ya. Bu kok jamnya, tapi ada juga sih anak yang senang. Tapi ada juga anak yang merasa rugi gitu, ada. Ya pasti lah Bu. Anak-anak ini kita iya. kan. Jadi ini mungkin inilah problem saya sebagai kurikulum untuk mengatasi ini semua, Bu. Karena kan kasihan juga anak-anak kan perlu juga mendapatkan pengajaran walaupun jamnya itu mungkin siang, itu kan memang itu waktu dunia itu. Iyalah. Itu mungkin lah. Jadi Bu Anggrek, sebenarnya nih obrolan kita ini yang Bu Anggrek inginkan itu maunya seperti apa? Apa yang akan Bu Anggrek dapatkan gitu untuk obrolan kita ini? Saya maunya Bu nanti adalah solusi gitu ya Bu, agar setidaknya yang tadinya mungkin kelas-kelas kosong itu mungkin sampai di atas 10 gitu paling tidak. Saya berharap agar next pelan-pelan ini kelas-kelas itu mulai berkurang lah kosongnya. Paling tidak kalau 2-3 kelas mungkin masih wajar, karena tiap hari itu memang selalu ada guru yang sakit. Agar cuaca kali ini. Setiap hari itu pasti ada aja guru yang nge-WA izin, ada yang tadi dia sakit, kadang dia tak sakit tapi anaknya yang sakit gitu. Tapi kalau mungkin 10 orang, 12 orang mungkin nggak pernah. Jadi harapan saya mungkin adalah mungkin yang saya dapatkan sedikit agar berkurang lah kelas-kelas yang kosong itu. Itu dia. Bu Anggrek, kira-kira nih Bu Anggrek, dari pengamatan Bu Anggrek nih, guru yang melakukan itu tuh satu orang kah, 2 orang kah, atau malah banyak yang seperti itu yang melakukan jam pos itu? Seperti yang saya bilang tadi Bu, gitu ya. Pernah waktu itu kan kita punya CCTV ya. Saya sengaja itu saya minta ke bendahara, ke sarana, gimana kalau seandainya tiap ruangan punya CCTV. Karena kan nggak mungkin juga piket memantau tiap kelas gitu ya, Bapak. Tengoklah Bu kondisi sekolah kami itu, Ibu pernah kan ke sekolah kami kan, turun naik. Oh, kalau saya bisa langsung saya kayak gitu Bu Anggrek. Aduh, kok saya nggak langsung juga gitu. Nah jadi saya minta tiap kelas itu dipasang CCTV. Jadi saya bisa mantau. Tapi kan kadang saya ngajar juga kan Bu. Setiap hari itu pasti ada, gitu ya. Setiap hari itu pasti ada. Itu nggak kemana itu. Yang kosong itu 5 ruangan gitu ya. Tapi pernah kejadian, ini pernah terjadi itu sampai 12 kelas. Wow, luar biasa sekali Bu Itu Anggrek. kosong. Itu pantauan dari CCTV. Jadi berarti kalau 12 kelas kan 12 guru gitu ya. 12 guru ya. Itu kan tiap hari berganti tuh guru yang melakukan. Jadi memang saya rasa berapa orang yang melakukan itu, ya sekitar hampir 10 orang. Jadi kan Bu Anggrek ini yang memantau nih ada 10 orang. Itu kira-kira nih mungkin kan apakah menurut Bu Anggrek ada nggak yang ibaratnya kayak ketuanya gitu, ayolah kita ini gitu, ada nggak kira-kira? Nggak mungkin kan langsung banyak seperti itu Bu Anggrek gitu. Kalau ketua nggak ada, emang ketua geng itu Mana tahu ya kan Enggak, kayak ketua geng gitu apa provokator gitu ya. provokator gitu Bu Anggrek. Saya rasa provokator tidak, tapi memang dia bukan provokator langsung kayaknya ya Bu. Tapi karena mungkin melihat si itu aja bisa, kenapa saya tidak, mungkin gitu ya. Mungkin misalnya kayak kawan-kawan kok bapak ini atau ibu ini kok lebih sering duduk entah di mana gitu. Jadi maksud saya tuh gini Bu Anggrek, kan ibarat gini, dia melihat contoh yang senior misalnya gitu kan. Jadi yang lain tuh bapak ini bisa, bapak ini bisa. Jadi intinya itu kan kalau yang akarnya kayak seperti pohon kan Bu Anggrek. Jadi kan dia punya akarnya itu yang ini gitu. Iya. Tapi malah saya melihat ya, saya nggak tahu paradigma apa ini ya Bu. Lebih banyak itu malah guru-guru muda Bu. Wow, Yang seperti itu. Malah kalau guru-guru senior ini yang saya pantau Bu, luar biasa mereka amanahnya. gitu ya. Malah kadang-kadang guru senior yang jarang sakit ya. Malah guru junior itu, bukan kita bilang bukan senior junior ya. Maksudnya yang lebih muda dari saya lah, kan saya termasuk angkatan-angkatan lawas itu. Iya. Jadi
malah saya perhatikan malah terkadang ini jadi terbalik gitu ya. Harusnya malah yang tua-tua ini gitu tidak. Malah yang muda-muda itu yang saya perhatikan, yang saya pantau itu ada tapi tiada gitu. Paham ya? Dia ada tapi tiada di kelas. Jadi saya pantau bukan malah yang awaslah masku. Tapi saya rasa provokator enggak sih. Tapi mungkin karena kurang tanggung jawab apa gimana. Itu kan Bu Anggrek. Jadi kira-kira nih kan berarti kan Bu Anggrek melihat yang guru-guru yang agak muda-muda gitu kan, dia ada tapi kayak tiada gitu. Kira-kira kalau dikasih nilai gitu level 1 sampai 10, kira-kira nilainya berapa itu Bu Anggrek? Per person ini atau per gabungan nih? Kan ya mungkin kan yang muda itu mungkin 1 atau 2 orang gitu kan. Ya kalau persen boleh lah gitu. Jadi mungkin ada ya sih yang saya amati memang terus-terusan gitu ya, dia melakukan gitu, ada dan tiada. Tapi ya kalau saya nilai sih mungkin skalanya ya, mungkin sebagai rasa tanggung jawabnya sebagai guru, skalanya masih di skala 4 lah. Berarti masih rendah sekali. Iya, masih di skala 4. Jadi kalau misalnya dia masih di skala 4 nih, kiat-kiat apa nih yang mau Bu Anggrek lakukan agar dia, misalnya Bu Anggrek inginkan tuh dia level berapa, skalanya jadi berapa gitu? Saya pengen semua guru-guru saya itu keinginan ya Bu. Biasa lah kan. Gak usah lah 10, di angka-angka 7 saja pun jadi lah. Wow, kalau 7 itu udah KKM lah gitu ya. Iya, ibarat kata jangan lagi tiada. Mungkin tiadanya boleh tapi janganlah per hari. Setiap hari itu terus gitu kan Bu. Jadi mungkin harapan saya gitu lah. Jadi berkurang macam-macam kos tadi kan. Jadi dalam ibu menangani ini nih apa kiat-kiat ibu gitu supaya berkurang jam-jam kos ini gitu. Sebenarnya sudah ada di kepala aku tapi belum action. Saya punya ada sih kemarin itu memang, tapi belum saya intensitasnya belum saya perbanyak. Biasanya kalau guru yang kalau pas saya tidak masuk kelas gitu ya, ada di pantauan saya itu ketika saya lihat jam ini jam siapa gitu ya tidak hadir, bisa saya buat dulu di grup gitu ya Bu. Kita buat di grup itu mungkin nanti kedepannya mungkin saya bisa planning lagi. Saya buat di grup, Bapak Ibu tolonglah masuk kelas gitu ya. Ini sudah masuk jam kesekian gitu. Karena masih banyak kelas-kelas yang saya lihat masih kosong. Itu mungkin yang kita lakukan pertama Ya, gitu. yang ibu lakukan pertama kan Ya. akan Buat dulu di grup, kita kan punya grup WA ya Bu. Ya. Mungkin setelah itu kita lihat lagi kalau masih ada dan memang orangnya ada, itu kita japri boleh lah ya Bu. Apakah Kita japri. kalau hanya ibu sebatas japri, apakah itu bisa Meminimalisir. meminimkan gitu supaya dia nggak melakukan jam kos padahal orangnya ada ya kan? Iya. Kita japri dulu lah kayaknya. Kita japri. Kita lihat dulu ketika japri itu atau actionnya apakah ketika kita japri dia langsung balik ke kelas gitu atau enggak gitu ya. Mungkin setelah itu kayaknya bisa lah kalau saya ingin planning nanti. Kita lihat nih kok sudah kayak anak lah kalau di absen 3 kali berturut-turut saya datang, kita panggil ke orang tua. Kayaknya saya pernah sih manggil gitu ya Bu, menegur ya, bukan saya manggil gitu. Tapi mungkin apakah dia mungkin merasa tersinggung gitu ya, serba salah memakai Ibu. Saya dimusuhi. Bukan dimusuhi, saya gak disakapi gitu. Mungkin marah kali ya, gitu kenapa kalau saya ditegur. Jangan-jangan ibu bisa melakukan segitiga restitusi terhadap guru juga kali ya. Jadi mungkin benar bagus tuh. Mungkin saya panggil dulu kayaknya Bu ya. Saya panggil, mungkin saya bisa tanyakan dulu kenapa kok ada apa? Mana tahu dia karena memang sakit, tapi dia paksakan ke sekolah ya kan Bu? Jadi. Atau mungkin karena penyakit M gitu ya. Ini yang susah diobati kayak Bu ya. Jadi mungkin saya panggil lah kayaknya Bu. Nanti akan saya buat catatannya. Saya panggil, saya coba bina dulu. Mungkin kalau memang misalnya sudah saya panggil, saya lihat dulu perkembangannya di minggu ke depannya.
apakah dia masih melakukan hal yang sama. Kalau dia masih melakukan hal yang sama, secara prosedural baru saya hadapkan ke kepala sekolah. Kira-kira nih kan ibu rencananya ada planning memanggil ya. Iya. Kira-kira waktunya itu kapan nih Bu? Apakah minggu depan atau dalam waktu terdekat inilah gitu? Mungkin kalau dalam waktu terdekat saya buat list dulu kayaknya. Mungkin besok lah nih ya, besok hari apa nih? Besok hari apa ya? Senin ya. Saya coba list dulu lah. List daftar guru yang bakal dipanggil. Saya isi list dulu. Kan mungkin saya bisa melihat dari kan saya tuh punya diary loh Bu. Buku catatan gitu ya. Harian gitu punya catatan dosa gitu. Mungkin ini saya akan lihat dulu guru-guru. Sebenarnya sudah tahu sih saya guru itu gitu ya, tahu ya. Mungkin mana yang dari keseringan ya. Saya buat list dulu, setelah saya list baru nanti saya sesuaikan dengan waktu kapan dia free-nya. Gara-gara saya panggil dan tinggalkan kelas kan Bu. Iyalah, Jadi mulai besok saya lakukan. Saya akan list dulu, setelah itu saya akan sesuaikan dari daftar list ini mana guru yang kadang-kadang mungkin saya sesuaikan biar enak ngobrolnya itu ketika guru yang dia MGMP-nya tidak keluar, jadi MGMP di sekolah. Jadi mungkin itu yang akan saya panggil dulu Bu. Mudah-mudahan nanti dengan saya mungkin menggunakan sistem segitiga restitusi ada perubahan. Mudah-mudahan itu. Dalam Bu Anggrek karena waktu kita juga nggak. Iya. Jadi dari percakapan kita ini kira-kira perasaan Bu Anggrek itu gimana gitu setelah kita melakukan coaching ini gitu. Terima kasih banget Ibu Risna. Jadi tercerahkan. Jadi saya bisa sebenarnya sudah ada di sini tapi kayaknya kalau nggak diomongin gitu kayaknya nggak jadi jadi gitu. Nggak jadi jadi gitu ya Bu ya. Jadi mungkin insya Allah alhamdulillah Bu Risna. Mungkin mudah-mudahan ini kan kerjaan saya juga gitu ya. Dengan Bu Anggrek, Risna. Bu Anggrek banyak melakukan restitusi kayaknya nih. Iya, mudah-mudahan nanti tercerahkan banget hari ini Bu. Aduh, fresh saya besok mulai action Bu. Mudah-mudahan doakan ya Bu ya. Semoga guru-guru saya bisa terbuka kembali pikiran dan hatinya untuk amanah dalam menjalankan. Kalau saya aja berteman sama Bu Anggrek aja udah fresh gitu. Apalagi kalau Aduh, terima kasih Bu Risna. seandainya guru Bu Anggrek dikasih ini nggak manjun lah. Bu Aduh, Anggrek. terima kasih. Saya harap dengan saya bina ada perubahan, nggak perlu sampai ke saya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa kali ya, mau tidak mau saya minta bantuan kepala sekolah. Yalah Bu Anggrek. Baiklah Bu Anggrek karena waktu Terima kasih. saya juga mau indikan Bu Anggrek. Jadi Terima kasih. Makasih banget. Akhirnya adikku saya akan kembali lagi nih Bu Risna. Dan ini karena saya lagi free makanya bisa jumpa Bu Risna. Jadi saya jam terakhir. Orang sibuk ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu Risna, Pak Vicky, ya Allah luar biasa. Ya, semangat ya Bang Greg ya. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya. Seru kali ya tadi ya. Seru Kayaknya dong. memang betul-betul curhat itu kayak tadi ya. Mantap kali Bang Greg. Ya apa dengan Bu Risna. Kayaknya semangat kali tadi. Kan saya bilang Bu Iya. Anggrek itu orangnya heboh, Heeh. ketawa. Jadi kita tuh nggak rasa ini. Jadi kok saya mendengarkan tuh penuh penasaran, rasa penasaran gitu. Tadi saya lihat juga tadi kan ada kata-kata dunia lain apa ya? Yang ini kata-kata lain ya. Sudah tuh ada kayak bahasa gaul lah yang di situ kan. Antara ada dan tiada itu ya saya lupa. Ada dan tiada kan. Ini kayak sebuah lagu pada saat saya kan. Mantap kali. Namanya juga Bu Anggrek gitu kan. Ya memang sih kalau jadi sebagai wakil kepala sekolah tuh ya ini ya tentang gurunya ya, stafnya. Yang ya cukup ini juga complicated juga. Memang sih dari setiap sekolah tuh ada beberapa seperti itu. Nah sekarang bagaimana nih Bu Risna hasil coachingnya dengan Bang Greg? Perasaan saya lega, saya juga ibaratnya dapat pembelajaran baru nih ternyata. Ibaratnya tentunya kan di semua sekolah itu kan nggak sama gitu kan perilaku guru-gurunya gitu kan. Kalau kayak di sekolah saya
juga ada yang seperti itu, tapi paling cuma 1 atau 2 orang gitu. Ini dari cerita Bu Angga kayaknya banyak gitu, coaches yang apa kayaknya banyak gitu, maksudnya ada sekitar 10 atau 12 tadi kok nggak salah Iya. cerita ya kan. Jadi dapat pencerahan lah, berarti ternyata di setiap sekolah itu memiliki konflik-konflik yang berbeda gitu. Kayak kami kan konflik kami tentang masalah anak, kok konflik dia ternyata dilema dengan guru-gurunya Gurunya. seperti itu ya Pak. Apa stafnya. Mm-mm. Nah, kira-kira apa yang Bu Isna dapatkan yang dari coach itu? Yang saya dapatkan itu yang pertama tentunya kehadiran penuh ya Pak ya. Iya. Jadi presentnya saya nampak Bu Angga itu ada, terus saya juga itu saya juga menjadi pendengar yang baik gitu, mendengarkan aktif, serta saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ke Bu Iya. Anggrek. Jadi Bu Anggrek itu jadi saya bisa menggali Bu Anggrek untuk bercerita gitu, menemukan solusi untuk masalahnya gitu. Oke, istilah banyak tadi ya pertanyaan itu ya. Oke, dari yang saya amati Bu Isna melakukan coaching dengan Bu Anggrek ya, itu sudah menggunakan alur kita, sudah melakukan belajar juga fokus ya dalam memberikan apa pada saat menengkar gitu, memberikan apa mencari sebuah solusi, dan juga sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga ya. Oke, nah satu lagi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Risna kembangkan pada saat coaching yang baru saya lakukan? Kayaknya kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, lebih saya kembangkan itu kayaknya menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi gitu. Karena walaupun sudah saya kasih tadi pertanyaan berbobot sama Bu Anggrek, tapi saya merasa sebagai coaching itu rasanya masih pengen memberikan pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi sehingga si coach itu dia keluar apa yang dia rasakan seperti itu Pak. Unek-unek itu bisa Ya. keluar lagi ya. Jadi setelah kalau misalnya ada orang yang ingin sharing dengan kita, jadi kita bisa melegakan dia dari situ. Ya. Oke. Oke deh, sampai di sini aja dulu ya Bu Risna. Iya, Oke, Pak. kita bicara hari ini ya. Saya juga mau ada pergi nih. Ya, saya sekarang udah siang juga nih Bu Risna. Ya, misi dulu, pagi Ya. dulu Bu Risna. Terima kasih ya Pak Oke, Vicky. terima kasih, Bu Risna. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.